Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup. Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, Dia ada dan berkuasa kekal selama-lamanya. Salam kasih dan damai sejahtera buat kita semua, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati dimanapun kita berada. Marilah kita tetap selalu bersyukur dan bersukacita dimanapun kita berada, baik itu susah ataupun senang. Sebab Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita di zaman Omega. Marilah kita tetap selalu memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada, baik itu di dalam hati kita, karena Tuhan melihat hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan tetap selalu melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti kita. Tetap rendah hati dimanapun kita berada. Shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Salam kasih dan hormat kepada Roh Bapa Surgawi, Bapak Eman Lahaku, Roh Alfa Omega, Bapak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran mempelai Ibunda V. Hamdani. Shalom Elohim kepada semua saksi-saksi surga, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati dimanapun berada. Saya ingin berbagi kesaksian pribadi saya bersama kuasa Tuhan Yesus. Saya ingin berbagi kesaksian pribadi saya 5 tahun yang lalu. Saya adalah manusia yang berdosa dan bukan pelaku firman. Dulu sebelum mata roh saya dibukakan Tuhan Yesus, saya adalah manusia yang berdosa. Saya hanya membaca firman, tetapi bukan pelaku firman. Waktu itu, saya hanya bermimpi melawan ular-ular di hutan sendirian. Waktu itu saya belum tahu itu artinya apa. Setiap hari saya bermimpi melawan ular-ular, baik itu hijau, hitam, coklat, baik itu kecil, baik itu belang-belang ataupun banyak sekali ular di hutan. Dan saya sendirian melawan mereka. Tetapi setiap kali pertarungan itu terjadi, saya selalu menang. Dan saya melihat diri saya itu seperti terbang membawa pedang yang sangat panjang, berwarna putih, berkilau-kilauan. Dan saya melawan mereka sendirian. Tapi yang aneh, setiap kali selesai pertarungan, saya selalu menang. Saya tidak tahu waktu itu artinya apa. Dan itu hanya sekedar mimpi, bukan penglihatan. Dan setelah itu, berjalannya waktu, saya setiap kali membaca firman Tuhan, saya selalu mengantuk dan tidak fokus karena saya bukan pelaku firman. Saya hanya mendengar tetapi bukan pelaku. Itu sebelum saya dibukakan mata roh saya, dan saya juga sudah divaksin 2 kali. Waktu itu tahun 2020, saya tidak tahu kebenaran di dalam dimensi roh karena waktu itu saya belum tembus dimensi roh dan kebenaran. Waktu itu saya sudah terlanjur divaksin 2 kali. Setelah itu saya disuruh Tuhan untuk berpuasa. Di awal puasa saya hanya disuruh 3 hari. Hanya minum, tetapi tidak makan. Lama-lama Tuhan menyuruh saya 1 minggu. Lama-lama 1 bulan, dan lama-lama setiap hari saya harus berpuasa. Pada saat saya puasa, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya. Dan ini adalah yang tidak disangka-sangka. Padahal saya tidak tahu tentang dimensi roh dan kebenaran.
Waktu itu saya sedang duduk, masih terjaga dan tidak tidur, tapi masih terjaga duduk di depan komputer. Waktu itu saya mendengar di dalam hati saya, tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu 3 kali. Dan ketukan itu bukan seperti manusia yang mengetuk. Saya percaya yang mengetuk pintu 3 kali adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketukan itu seperti ada jedanya. Hati saya mendengar. Lalu ada 2 malaikat Tuhan yang datang ke ruangan kamar saya. Yang satu menjaga tubuh jasmani saya, yang satu membawa tubuh roh saya. Dan saya tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Pintu itu sangat besar. Pintu itu seperti kerajaan. Dan waktu saya membuka, dan pintu itu terbuka, dan saya melihat di dalam pintu itu ada sebuah taman. Taman itu sangat cantik. Taman itu bercahaya berkilau-kilauan. Di sana sangat damai, sejahtera, dan sukacita. Banyak pepohonan dan juga binatang yang jinak. Mereka tidak buas, dan juga ada kolam air, dan juga ada padang rumput yang hijau, sangat indah. Dan saya seperti tidak mau kembali. Saya ingin di sana, tetapi malaikat Tuhan berkata saya harus kembali. Waktu itu tiba-tiba saya sudah berada di dalam tubuh jasmani saya. Lalu penglihatan saya menghilang. Semenjak itu mata roh saya dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya setiap hari mendapatkan penglihatan. Dan ini bukan mimpi lagi, tetapi penglihatan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kadang saya melihat di dinding, di tembok, seperti saya melihat layar lebar. Baik itu penglihatan tentang tsunami, air bergulung-gulung sangat tinggi, ataupun tentang angin tornado, ataupun tentang gempa bumi yang sangat hebat, dan tanah-tanah bergerak, dan banyak sekali saya mendapatkan penglihatan. Dan juga penglihatan tentang kerajaan 1000 tahun damai, tentang gunung kudusnya Tuhan, padang rumput yang sangat hijau, dan tentang bunga yang sangat cantik berkilau-kilauan, tentang perjamuan kawin anak domba Allah, tentang pengangkatan anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak sekali saya mendapatkan penglihatan. Setiap hari saya mendapatkan penglihatan. Dan itu terjadi setiap hari. Sampai saat ini juga, sekarang juga saya mendapatkan penglihatan. Walaupun saya sudah disuntik vaksin 2 kali. Waktu itu saya bersujud di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menetralkan darah saya yang sudah terlanjur disuntik vaksin 2 kali. Tuhan adalah Maha Pengampun dan Maha Kasih. Dia tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi dan menyayangi semua anak-anaknya tanpa memandang agama. Tuhan Yesus sangat baik. Dan pada waktu itu, memang saya, sebelum mata roh saya dibukakan Tuhan, 4 tahun lalu itu, saya memang benar-benar kehidupan saya itu diproses Tuhan seperti naik bak roller coaster. Sangat menderita sekali dan penuh dengan air mata.
tetapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu memberikan saya kekuatan setiap hari. Dan Tuhan Yesus bisa menetralkan darah anak-anaknya yang sudah terlanjur disuntik vaksin, baik itu sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menetralkan darah kita menjadi DNA ilahi kembali. Karena semua manusia harus kembali ke kodrat asalnya, yaitu manusia yang bercahaya-cahaya. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka bercahaya-cahaya. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber cahaya, jadi semua anak-anaknya harus sefrekuensi bercahaya-cahaya ilahi. Demikianlah saudara tentang kesaksian pribadi saya. Janganlah takut dan khawatir, karena Tuhan itu sangat baik. Walaupun kita sudah disuntik vaksin, jangan takut. Tuhan itu maha pengampun dan maha kasih. Dia sangat menyayangi semua anak-anaknya dimanapun berada, dan dia tidak memandang suku, ras, ataupun agama. Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa membedakan agama. Dia sangat mengasihi semua umat manusia, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berjaga-jagalah saudara, karena waktu ini sangat urgent. Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita, karena saya juga melihat sendiri bahwa pengangkatan anak-anak Tuhan itu sudah terjadi di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu roh, tidak mungkin Tuhan itu datang secara jasmani. Semua orang akan terbakar karena tidak sanggup melihat kekudusan kemuliaan Tuhan, karena semua manusia itu berdosa. Jadi di dalam firman dikatakan, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga, yang menjaga pakaiannya dan tidak telanjang. Itu maksudnya di dalam dimensi roh. Karena saya mengalami sendiri saudara, pengangkatan anak-anak Tuhan itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Tuhan Yesus itu datang di awan-awan itu di dalam dimensi roh. Jadi roh Tuhan Yesus bertemu dengan roh anak-anak Tuhan di dalam dimensi roh. Mereka bercahaya-cahaya, memakai jubah putih berkilau-kilauan di udara, bertemu dengan roh Tuhan Yesus. Jadi roh anak-anak Tuhan itu terangkat, itu bertemu di awan-awan dengan roh Tuhan Yesus, dengan jubah putih berkilau-kilauan kuning keemasan. Sangat indah. Dan pengangkatan sudah terjadi, karena saya mendengar sendiri trompet sangkakala itu sudah ditiup. Pengangkatan anak-anak Tuhan itu sudah terjadi di dalam dimensi roh, bukan jasmani. Sekarang kita hanya menunggu Tuhan Yesus akan menjemput semua anak-anaknya yang rendah hati, yang mereka berjaga dan bersiap, yaitu ke dalam pengubahan ke tubuh supranatural. Karena Tuhan adalah sumber cahaya, jadi mereka akan diubahkan ke tubuh supranatural, tubuh cahaya, tidak binasa, seperti yang Tuhan janjikan, yaitu hidup yang kekal. Janji Tuhan adalah ya dan amin, dan ini bukan dongeng saudara, ini nyata, ya dan amin. Karena saya mengalami sendiri di dalam dimensi roh dan kebenaran, itu sangat luar biasa. Kasih Tuhan itu melimpah, tidak ada batasannya. Dan Tuhan itu sangat baik dan sangat teramat baik. Jadi tidak ada yang terlambat saudara, marilah kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan, berjalan dengan iman. Janganlah kita mengandalkan logika kita, karena Tuhan itu roh. Jadi kita harus menyembah di dalam dimensi roh dan kebenaran. Itu artinya kita harus mau bayar harga dengan berpuasa, sujud di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, menetralkan darah kita yang sudah disuntik vaksin. Tuhan pasti akan menetralkan darah anak-anaknya yang sudah disuntik vaksin menjadi darah ke DNA ilahi. Dan manusia itu akan bercahaya-cahaya kembali ke kodratnya sebagai manusia cahaya. Dan tetap selalu melepaskan pengampunan. Jagalah hati kita, supaya hati kita tidak ada iri hati, dengki, ataupun